Selamat siang teman-teman, saya Putra Kunci Sregar, kelas 9A nomor absen 26. Di sini saya akan presentasikan mengenai Linux. Sejarah Linux. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat digunakan dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Nama Linux berasal dari nama kernelnya, kernel Linux, yang dibuat tahun 1991 oleh Linus Torvalds di University Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak programmer dan jagoan Unix di internet. Sekarang Linux bisa diperoleh dari distribusi yang umum digunakan, misalnya Red Hat, Debian, Slackware, Caldera, Stampede Linux, Turbo Linux, dan lain-lainnya. Kernel yang digunakan adalah sama-sama Linux, sedangkan perbedaannya hanyalah paket aplikasi yang disertakan sistem, direktori gaya, init, dan lain-lain. Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds yang memperoleh inspirasi dari Minix. Minix adalah sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andy Tanenbaum. Linux versi 0.1 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1951. Kemudian pada bulan Oktober 1951 tanggal 5, Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu 0.02 yang hanya menjalankan bash atau GNU (Bourne Against Shell) dan GCC atau GNU C compiler. Sekarang Linux adalah sistem Unix yang lengkap, dapat digunakan untuk jaringan, network, mengembangkan perangkat lunak, dan bahkan untuk sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial, dengan kemampuan Linux yang setara bahkan lebih. Linux telah lama dikenal penggunanya di server dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Dell, Hewlett Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Saat ini Linux dapat digunakan untuk jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan untuk pekerjaan sehari-hari. Kebebasan yang paling penting dari Linux, terutama bagi programmer dan administrator jaringan, adalah kebebasan memperoleh kode sumber atau source code dan kebebasan untuk mengubahnya. Ini berimplikasi pada beberapa hal penting, yaitu keamanan dan dinamika. Ada beberapa jenis Linux, yaitu 1. Linux Debian, 2. Linux Red Hat, 3. Linux Mandrake, 4. Linux Caldera Open, 5. Linux Slackware, 6. Linux SUSE, 7. Linux Corel, 8. Linux Turbo, 9. Linux Ubuntu, 10. Linux Fedora. Kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux sebagai berikut. 1. Open source, gratis dan bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan. 2. Keamanan. Apabila kamu menggunakan Linux, keamanan privasi dan data personal pengguna terjamin aman. 3. Ringan. Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks, sehingga menjadikan Linux lebih ringan dibandingkan Windows. 4. Customization. Diberi kebebasan untuk memodifikasi sistem operasi dengan sendirinya, maka pengguna Linux bisa mengkostum sendiri fiturnya. 5. Banyak pilihan distro. Ada banyak pilihan distro yang saat ini terus aktif dan berkembang, seperti Fedora, Ubuntu, Arch Linux, Debian, Linux Mint, dan lain-lain. Kekurangan Linux sebagai berikut. 1. Tidak banyak dukungan aplikasi. Kehadiran Linux tidak banyak mendukung aplikasi yang banyak dibutuhkan orang, misalnya aplikasi pengeditan video, gambar, desain, dan lain-lain. 2. Dukungan hardware. Laptop atau komputer biasanya memang dikhususkan agar bisa berjalan di sistem operasi Windows. Untuk itu, jika kamu menginstal Linux, pastikan jika driver hardware
bisa terdeteksi dengan sistem. Karena jika tidak, kemungkinan hardware tidak akan terbaca oleh Linux. 3. Layanan support berbayar. Apabila pengguna mengalami kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi customer support secara langsung, maka mereka akan mengenakan biaya untuk layanan tersebut.